Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal Al-Musnad. Pada tahun kelahirannya banyak keajaiban yang terjadi. Banyak kuda melahirkan bayi kembar. Hasil bercocok tanam dipanen 4 kali dalam setahun. Cabang-cabang pohon melengkung karena berbuah banyak. Dan ramalan akan runtuhnya tembok kerajaan ditandai sebuah komet yang melintasi langit Konstantinopel di tahun yang sama. Itulah kelahiran Mehmed bin Murad II, yang dikenal luas dengan nama Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk. Kali ini kita akan membahas film yang bercerita tentang sejarah penaklukan Konstantinopel oleh Kerajaan Utsmani di bawah komando Sultan Mehmed II ini. Di akhir film, tak lupa juga kami akan memberi beberapa penjelasan penting dalam film ini. Langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Ketika itu Mehmed sedang berlatih pedang dengan Hasan panglimanya. Di sini juga kita diperkenalkan beberapa wasir atau penasehat Mehmed yang bernama Zaganos, Sahabetin, Saruka, dan lain-lain. Kemudian datang selembar surat dari Perdana Menteri Halil Pasha yang berada di Edirne, ibu kota Kesultanan Ottoman. Isi surat itu bertuliskan bahwa Sultan Murad II telah wafat. Hal itu membuat Mehmed harus berangkat ke ibu kota untuk pelantikannya sebagai Sultan baru Kerajaan Ottoman. Namun kali ini adalah pelantikannya yang kedua. Sebelumnya Sultan Mehmed pernah naik tahta di usia 12 tahun. Akan tetapi kala itu peristiwa genting terjadi. Kerajaan Hungaria mengkhianati perjanjian damai dan ingin mengambil kesempatan menyerang di saat Mehmed sedang bertahta. Akibatnya sang Perdana Menteri Halil Pasha meminta Sultan Murad II kembali naik tahta yang pada akhirnya berhasil membendung serangan dari pasukan salib. Sultan Mehmed kini berusia 19 tahun dan naik tahta untuk kedua kalinya. Mehmed kembali menyusun pemerintahan lalu menunjuk lagi Halil Pasha menjadi Perdana Menterinya. Tindakannya itu jelas tidak disukai oleh rakyatnya dan dianggap kelemahan karena ia menjadikan orang yang pernah menggulingkan tahtanya sebagai Perdana Menteri. Di lain tempat, pihak Konstantinopel mengetahui itu. Mereka sangat gembira karena menganggap Sultan Mehmed tetap saja seorang bocah yang tidak mengerti politik bernegara. Lain halnya dengan Vatikan Roma, yang mengetahui betul sifat Sultan Mehmed yang terus saja berambisi untuk menaklukkan Konstantinopel. Kerajaan Konstantin lalu berdiplomasi dengan kerajaan cabang Ottoman yang dipimpin oleh paman Sultan Mehmed yaitu Orhan. Mereka membujuk Orhan untuk melipat gandakan tunjangan kerajaan dari Sultan Mehmed dan juga meminta kerajaan lain yaitu Karaman di wilayah Antonila untuk memberontak dan menyatakan perang terhadap Sultan Mehmed. Tidak sampai di situ saja, Konstantin juga meyakinkan kerajaan Karman dengan mengirim surat dukungan dari pihak mereka, pihak Roma, pihak Orhan, dan Perdana Menteri Halil Pasha. Ketika perang segera dimulai, kerajaan Karaman terkejut melihat pasukan yang dihimpun oleh Sultan Mehmed begitu besar. Rupanya surat dukungan dari Konstantin itu palsu. Bantuan juga tak kunjung datang. Mereka sengaja dimanfaatkan. Kerajaan Karaman yang merasa terdesak pun menyerah kepada Sultan Mehmed tanpa menghenus pedang sedikit pun. Tak lama berselang, pihak kerajaan Orhan mengetahui kemenangan telak Sultan Mehmed. Mereka segera diminta untuk kembali ditambahkan tunjangan sebesar 2 kali lipat dari sebelumnya. Kerajaan Orhan rupanya memanfaatkan ekspedisi itu. Akan tetapi Sultan yang mengetahui tindakan itu sebuah pemanfaatan, lalu menolak bahkan memutuskan semua perjanjian damai kepada semua pihak yang mengancam. Kini Sultan Mehmed mulai berjaya lagi. Rakyatnya kembali memberi dukungan sepenuhnya. Hal itu membuat kerajaan Orhan dianggap sebagai pengkhianat, sehingga tidak lagi memiliki kesempatan untuk menggulingkan tahta Sultan Mehmed dari dalam.
Sultan Mehmed kemudian menyatakan ambisinya secara terang-terangan untuk menaklukkan Konstantinopel dengan membangun sebuah benteng di Selat Bosporus yang merupakan jalur utama pelayaran logistik dari Eropa menuju Konstantinopel. Kerajaan Konstantin pun mulai tersudut dan meminta pertolongan dari kerajaan Katolik Roma bersama pasukan salib dan kerajaan-kerajaan lain di Eropa. Is under my sole command. Tidak sampai di situ saja, Sultan Mehmed kemudian menginvasi daerah Mora yang membuat Konstantin semakin marah dan mulai menyiapkan pasukan. Soldiers have burnt Mora to the ground. They killed all the troops. That goddamn Turk! He's always one step ahead. Benteng di Selat Bosporus akhirnya selesai dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan. Dan beberapa kapal penyuplai milik Genova Dukaligi ditembak dan ditenggelamkan. Tanpa pikir panjang, kerajaan Venesia dan Genoa yang geram melihat serangan itu memutuskan ikut serta menghadapi Sultan Mehmed dan dipimpin langsung oleh Panglima Perang Gustiani yang menjadi pemimpin veteran. Bantuan kepada Konstantinopel juga datang dari pihak Katolik Romawi dengan membawa pasukan panahnya. Akan tetapi kedatangan pihak Katolik Romawi menyertakan juga persyaratan politik yang wajib diterima oleh Konstantinopel. Ialah menjadikan Konstantinopel berada penuh di bawah kekuasaan Vatikan Roma. Praise to all of you, Engineer Urban. Have a safe journey. Sedang di pihak Sultan Mehmed, mereka berhasil membawa seorang insinyur pembuat meriam yang bernama Orban, yang pada akhirnya membuat senjata balistik terbesar dalam sejarah saat itu. Setelah beberapa tahun sejak pelantikan, kini Sultan Mehmed berusia 21 tahun. Dengan segala kesiapannya, kerajaan Utsmani memulai invasinya terhadap Konstantinopel pada 6 April 1453, yang bertepatan dengan perayaan Hari Paskah. By our guardian angel, Mother. Our own blood. Theodora, and to make history with you. Pasukan Utsmani berjumlah sekitar 200 ribuan dan 320 kapal perang. Assalamualaikum. Welcome. Di awal penyerangan, nampak Utsmani hampir saja berhasil menjebol tembok Konstantinopel menggunakan meriam basilika buatan Orban. Akan tetapi, bala tentara Konstantin sigap menutupi tembok itu kembali. Sedang penghancuran tembok dari dalam tanah mengalami kegagalan karena teknologi sederhana pihak Konstantin. They're here! They're here! Jump in there! Counter them! Come on! Go faster! Stop! Silence! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hampir 1 bulan pengepungan, nampak tembok Konstantin masih berdiri kokoh. Di sini pihak Konstantin mendapat berita gembira lainnya, di mana bala bantuan dari kerajaan Hungaria mulai menuju kerajaan mereka. Jelas hal itu juga membuat tentara Mehmed kocar-kacir dan semangat juang mereka menurun. Cobaan lain juga menimpa mereka. Orban yang seharusnya terus melancarkan serangan meriamnya harus terluka karena meriam itu mengalami kerusakan.
Dan cobaan terparahnya lagi, hampir separuh kapal perang Utsmani tenggelam karena tidak dapat menghadapi 28 kapal penjaga perbatasan Konstantinopel yang sangat besar dan memiliki teknologi yang lebih baik. Akhirnya diserukanlah gencatan senjata untuk beberapa waktu. Pihak Konstantinopel merayakan keunggulan mereka untuk sementara waktu. Mereka merasa jika Sultan Mehmed yang telah mengalami kerugian besar dari sisi persenjataan dan prajurit itu akan menyerah dan meninggalkan kota mereka dengan tangan kosong. Di pihak Utsmani nampak Sultan Mehmed yang sedang depresi karena mengalami banyak kerugian. Ia juga tidak memberi perintah apapun kepada prajuritnya. Then we are all doomed, all of us. We should advise to take over my position. You have a Hingga para prajuritnya mulai bersuara sumbang. Timbullah pemberontakan-pemberontakan yang menyuruhkan untuk menyerah dan kembali ke Now kerajaan. you grown men whining like that's your words. If there's a dog here, it's you. Tidak lama berselang, Sultan didatangi oleh Sheikh A'aq Syamsuddin yang merupakan guru dan orang yang paling dihormatinya. Syekh lalu memberinya motivasi. Ia mengajak Mehmed untuk melihat langsung kuburan seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari yang memilih dikubumikan dekat tembok Konstantin. Setelah mendapat banyak saran dan masukan dari sang guru, kini semangat Mehmed kembali bangkit. Salah satu ide yang paling berkesan dari Sultan Mehmed terlihat di sini. Secara diam-diam Mehmed menyerukan pasukannya untuk mengangkat sekitar 72 kapal, melintasi bukit dan berhasil melewati rantai raksasa pemisah Selat Bosforus dan Teluk Tanduk Emas hanya dalam waktu 1 malam saja. Keesokan harinya betapa masyarakat dan kerajaan Konstantinopel terkejut dengan hal itu. Masyarakat Konstantinopel mulai kacau balau. Tambah lagi pihak masyarakat Konstantinopel sedang tidak sependapat dengan kerajaan karena mengizinkan tempat mereka berada di dalam naungan Vatikan. My soldiers! 29 Mei 1453, semangat Mehmed dan pasukannya mulai bangkit. Sang Sultan kemudian menambahkan semangat jihad pasukannya dalam pidato dan mengimami salat berjamaah. Allahu Ekber. Semiyallahu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kemudian, tembok Konstantinopel pada akhirnya rubuh dan pasukan veteran memulai serangan tanpa henti. Pihak kerajaan kemudian meminta sang raja agar segera meninggalkan kota karena pasukan Utsmani berhasil memasuki kota. Akan tetapi sang raja Konstantinopel tidak mau. Ia malah melepas pakaian kerajaannya dan ikut serta berperang. History never mentions the losers. You're wrong. Beberapa waktu penyerangan, akhirnya pasukan Utsmani berhasil menancapkan bendera di tower lawan yang menandakan telah dimenangkannya peperangan oleh pihak Utsmani. Para jenderal-jenderal ditangkap dan sang sultan tanpa beristirahat segera menuju gereja Hagia Sophia untuk menemui rakyat Konstantinopel. Sang sultan menjelaskan jika mereka tidak perlu takut sebab kedatangannya ke Konstantinopel bukanlah untuk pembantaian, melainkan agar dapat menyatu bersama dengan mereka.
Kristen Ortodoks di bawah pimpinan Pendeta Gennadius diizinkan tinggal dan menjalani keyakinannya sesuai tuntunan agama mereka. Sedang gereja Hagia Sophia diubah menjadi masjid dan azan sholat asar pertama dikumandangkan di tempat hari itu juga. Berikut kami akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan sejarah penaklukan Konstantinopel dalam film ini. Yang pertama, tentang kerajaan Konstantin. Tembok kerajaan ini telah berdiri kokoh hampir 1700 tahun dan telah mengalami 23 kali penyerangan dari berbagai kerajaan hingga penyerangan Al-Fatih yang ke-24 lah tembok ini berhasil runtuh. Selain itu juga, sebenarnya Katolik Roma pernah menduduki wilayah ini dan melakukan perusakan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Hal itulah yang menyebabkan masyarakat Kristen Ortodoks di kota ini tidak terima jika raja mereka memberi kewenangan sepenuhnya wilayah kepada Vatikan. Hal lainnya, sejak dari awal pihak Turki Utsmani telah mewarisi sebuah keyakinan kepada keturunannya bahwa penaklukan Konstantinopel dilambangkan dengan bintang di tengah-tengah bulan sabit yang merupakan simbol dari bendera kerajaan ini. Begitu juga keyakinan turun-temurun itu sampai kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sejak kecil, ia telah dibina dengan baik oleh guru-gurunya. Dan sang guru yang paling berpengaruh adalah Syekh Ak Syamsuddin, yang telah membimbingnya dengan kisah-kisah teladan Rasulullah dan pahlawan-pahlawan muslim lainnya. Menyertai juga janji Rasulullah akan penaklukan Konstantinopel itu, hingga membuat pemuda ini terus berambisi untuk menaklukkan kota tersebut. Pada waktu penaklukan Konstantinopel, terlihat tidak ada bala bantuan besar dari pihak Vatikan Roma. Hal ini disebabkan kerajaan besar seperti Eropa, Inggris, dan Prancis sedang terlibat perang besar yang berlarut-larut. Sedang kerajaan Jerman pada saat itu sibuk mengurusi konflik internal di kerajaannya. Hanya beberapa kerajaan saja yang siap membantu, dan hal itu jelas dimanfaatkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sebaik-baiknya. Kemudian, tentang sang sultan, walau sekeras apapun kepemimpinannya, dalam lubuk hati tetap memikirkan sang istri dan anaknya. Hal ini dapat kita lihat pada scene di mana ia menuliskan surat berisikan puisi kerinduannya kepada sang permaisuri karena belum dapat bermesraan dengannya sebab disibukkan dengan misi untuk menaklukkan Konstantinopel. Di film ini sebenarnya juga kita dihiasi kisah cinta antara Hasan sang panglima dan Era yang merupakan anak tiri dari Urban. Era yang mulanya seorang muslim terpaksa ikut dengan Urban yang kasihan melihatnya di penjualan budak setelah kampung halamannya dibumi hanguskan oleh tentara salib. Salah satu hal yang tidak kalah penting dalam film ini juga adalah tentang makam Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau merupakan salah satu sahabat yang ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, rumah Abu Ayyub lah yang ditinggali sang Nabi. Ketika masa Yazid bin Muawiyah ingin melakukan penaklukan Konstantinopel untuk pertama kali, Abu Ayyub saat itu berusia 80 tahun dan bersikeras untuk ikut serta dalam jihad tersebut. Ia ingin menunaikan janjinya kepada Rasulullah untuk mendengarkan gemericik pedang dan derap kaki kuda para kaum muslimin di masa depan yang ingin menyempurnakan janji Nabi itu, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Oleh karenanya, Abu Ayyub pun dimakamkan di dekat dinding Konstantinopel. Konstantinopel saat ini telah berganti nama menjadi Istanbul, yang berarti kota Islam. Sejak penaklukan, kota ini kemudian dijadikan ibu kota oleh Kerajaan Ottoman hingga keturunannya pada Perang Dunia I. Meski saat ini kejayaan kerajaan Islam Ottoman yang berdiri ribuan tahun tidak lagi ada, tetap saja kisah-kisah tauladan mereka akan tetap menjadi motivasi-motivasi semangat kaum muslimin di dunia. Nah, itulah penjelasan singkat dari alur cerita film kali ini. Usai sudah perbincangan kita melalui alur cerita film Sultan Muhammad Al-Fatih. Jika kalian melihat ada kesalahan atau kurang mendetailnya informasi dari penjelasan kami, mohon untuk memberi saran dan komentar. Dan jika suka dengan video kami, jangan lupa memberi dukungan dengan memencet tombol merah di bawah sebelah kanan kalian agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Thank you.